sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Obesitas kini bukan lagi masalah penampilan. Di Indonesia, jumlah penderitanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah kemajuan teknologi harusnya membuat banyak orang lebih sadar tentang pentingnya kesehatan? Teknologi memang membuat segalanya lebih mudah. Namun tanpa disadari, rasa malas bergerak dan tidak peduli dengan kesehatan juga semakin meningkat. Begitu juga dengan obesitas yang seringkali dianggap remeh. Padahal, obesitas dapat meningkatkan produksi radikal bebas, sehingga kinerja organ terganggu dan risiko munculnya penyakit kronis semakin tinggi. Penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, hingga kerusakan parah pada mata merupakan dampak dari obesitas yang sering terjadi di sekitar kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Jawabannya ada di Go Healthy. Pemirsa, menjaga kesehatan bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi juga dari kondisi sel-sel di dalam tubuh kita. Karena itu hari ini kita akan membahas kombinasi AS10 dan OS2, dua suplemen yang dirancang untuk saling melengkapi dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita, termasuk organ mata kita. Lalu apa saja manfaatnya? Hari ini kita akan bahas bersama praktisi kesehatan. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Patricia Sufarli. Kami akan membahas mengenai obesitas. Nah, pemirsa, setujukah Anda kalau saya bilang bahwa obesitas itu adalah penyakit? Masuk dalam kategori sindrom metabolik. Ada hipertensi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, dan juga obesitas. Nah, sering dipandang gemoy, cute, atau lucu. Ternyata dampak obesitas itu sangat berbahaya. Dan mungkin kita jelaskan dulu ya, ternyata obesitas ini menjadi satu keadaan yang sulit dikendalikan. Terutama generasi muda saat ini makin jompo karena obesitasnya itu tidak dibenerin. Nah, sebenarnya apa bahaya dari obesitas ini? Tidak hanya penampilan, tapi juga di dalamnya. Bagaimana? Ya, obesitas itu memberikan dampak pada kesehatan metabolik memang. Makanya hari ini obesitas itu dikelompokkan kepada kelompok penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Nah, kenapa obesitas ini masuk dalam kelompok penyakit? Karena ketika seseorang memiliki jumlah lemak yang sangat tinggi, jadi perlu dipahami pemirsa, yang obesitas itu adalah ketika lemak di dalam tubuhnya sangat tinggi. Bahkan orang yang terlihat tidak gemuk pun bisa jadi dia juga obesitas karena kelebihan lemak. Nah, lemak yang berlebih ini setiap saat akan menghasilkan atau memproduksi benda-benda yang sifatnya pro kepada peradangan atau pro-inflamasi. Seperti misalnya interleukin, sitokin dalam jumlah yang tinggi. Nah, ini akan merusak sel-sel tubuh dan kemudian akan menghasilkan radikal bebas. Maka sudah pasti pada orang obesitas pasti tubuhnya mengalami peningkatan jumlah radikal bebas. Nah, ini kondisinya kalau banyak maka akan mengakibatkan terjadinya stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Adalah suatu fenomena di mana antioksidan tubuhnya tidak lagi mampu mengatasi serangan radikal bebas yang dihasilkan setiap saat oleh jumlah sel lemak yang berlebih itu. Nah, dulu orang menganggap bahwa jaringan lemak itu hanya tempat penyimpanan energi. Tapi ketahuilah, bukan demikian. Tapi jaringan lemak itu tempat menyimpan lemak yang akan menghasilkan benda-benda pro-peradangan. Dan bisa juga berada pada lemak visceral. Lemak visceral ini lemak yang berada pada rongga perut yang dekat dengan organ-organ. Ada yang berada pada organ hati, kemudian pada usus. Nah, itu sangat berbahaya karena selalu melepaskan benda-benda radikal bebas yang kemudian membuat terjadinya resistensi insulin. Jadi pemirsa, sadari bahwa obesitas ini menempatkan tubuh Anda, kesehatan Anda di tepi jurang, di mana stres oksidatif ini terjadi. Tapi ternyata stres oksidatif ini tidak terjadi satu kali saja, bukan akut, tapi kronis berulang-ulang kali, sehingga badan kita sebenarnya merintih kesakitan, penyakit itu datang satu persatu. Jadi Mbak Preti, sebenarnya kondisi obesitas ini kenapa menempatkan kita pada berulang-ulang, namanya stres oksidatif ini? Ya, jadi karena memang produksi radikal bebas yang terjadi pada tubuh pasien obesitas ini terjadi secara terus-menerus.
Oleh sebab itu perlu kita pahami bahwa gemuk ini tidak menggemaskan, tapi justru mencemaskan. Jadi jangan menganggap perut buncit ini sebagai tanda kesuksesan atau mungkin tanda cute gitu seperti yang tadi Mas Edwin katakan. Pada dasarnya pada pasien obesitas, stres oksidatif yang terjadi dalam tubuhnya ini nggak cuma 1-2 hari. Setiap hari terus menerus berkepanjangan. Akhirnya apa yang terjadi? Stres oksidatif ini memicu terjadinya kerusakan organ dan juga penuaan dini. Kita bahas satu persatu. Contohnya pada pankreas. Stres oksidatif atau radikal bebas yang berlebih ini bisa merusak sel beta pankreas sehingga terjadi penurunan produksi insulin. Dan kalau didiamkan terjadi diabetes mellitus tipe 2. Lalu misalkan yang lain adalah pembuluh darah menjadi lebih rusak. Akhirnya tensi meningkat. Plak aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah bisa terjadi. Komplikasinya bisa berujung ke serangan jantung maupun serangan stroke. Contoh yang ketiga, tadi Barita sudah spill tuh, perlemakan di hati. Perlemakan di hati ini juga bisa memicu peradangan, bisa sampai ke tahap sirosis atau jaringan hatinya mengeras. Dan nantinya proses detoksifikasi tubuh menjadi tidak optimal. Lalu yang terakhir nih pemirsa, organ ginjal. Nah, pembuluh darah yang rusak, ditambah dengan kejadian tensi yang meningkat dan lain-lain, ini bisa mengakibatkan menurunnya penyaringan pada fungsi ginjal yang akhirnya bisa berujung ke gagal ginjal. Jadi seperti yang kita tahu, Mas Edwin, Barita, dan juga pemirsa, pada tubuh pasien obesitas ini mengalami peradangan kronis yang akhirnya bisa memicu terjadinya penuaan dini dan berbagai komplikasi yang berat. Ya. Nah, komplikasi yang berat ini tentu harus kita cegah dan kemudian kondisi kerusakan sel harus kita atasi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan menangkal radikal bebas tersebut, yaitu dengan antioksidan alami. Nah, sebenarnya pemirsa, tubuh manusia itu punya antioksidan alami. Namun dalam kondisi di mana radikal bebas dihasilkan setiap saat, setiap detik, saat dia gemuk akan setiap saat menghasilkan radikal bebas, maka antioksidan alami pada tubuh tidak lagi mampu menangkal serangan radikal bebas tersebut. Karena kondisinya sudah stres oksidatif, sudah suatu fenomena di mana antioksidan alami hanya bisa melawan satu radikal bebas. Dalam kondisi jumlahnya banyak, antioksidan alami tubuh tidak lagi bisa berperan menangkal radikal bebas yang dihasilkan karena kegemukan atau obesitas. Nah, mohon tolong jelaskan, ini antioksidan ya, seperti apa yang dibutuhkan terutama untuk orang obesitas karena memang posisinya dalam kondisi stres oksidatif. Kita membutuhkan 10 jenis antioksidan, dimulai dengan astaxanthin, raja dari segala antioksidan yang bisa membantu menjaga kesehatan seluruh organ vital dan juga kulit. Lalu ada pine bark atau kulit pohon pinus maritima yang bertugas untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, jantung yang sangat berdampak pada pasien dengan obesitas. Lalu yang ketiga dibutuhkan juga bunga marigold. Ini bisa membantu untuk mengoptimalkan proses metabolisme tubuh, menurunkan retensi cairan, dan membantu pasien obesitas memiliki kadar asam urat dan tensi yang lebih terkendali. Yang terakhir juga dibutuhkan resveratrol, ALA, L-cysteine yang bertugas untuk memperbaiki metabolisme tubuh karena kita tahu pada pasien dengan obesitas salah satu yang terdampak adalah gangguan pada metabolisme tubuh. Dan semua yang tadi sudah disebutkan bisa dikonsumsi melalui satu suplementasi untuk menjadi fondasi utama agar seorang pasien obesitas bisa menangkal radikal bebas, tercegah dari stres oksidatif, dan nantinya memiliki peluang untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi pemirsa, cepat atau lambat, kita sadari kita perlu antioksidan. Teknologi sudah semakin canggih. Kita sudah tidak perlu repot lagi dalam memenuhi kebutuhan antioksidan sebanyak itu. Karena bisa dicukupi dengan hanya satu suplementasi. Nah, syarat pemilihannya bagaimana? Karena suplemen satu dengan yang lainnya tentunya standarisasinya beda-beda. Kita maunya memilih sesuatu yang pasti tepat sasaran dan efektif dan aman untuk jangka panjang. Tolong dijelaskan bagaimana caranya kita memilih supaya kita pilih sesuatu yang memang standarnya emas.
Betul. Nah, pertama kali yang diperhatikan pemirsa adalah daya larutnya. Karena semakin tinggi daya larut suatu suplementasi ini, maka semakin mudah tubuh untuk menyerap seluruh kandungan antioksidan yang ada pada suplementasi tersebut. Nah, kita pilihlah suplementasi yang memiliki teknologi berpaten biorelease. Nah, yang kedua adalah standar pengawasan mutunya harus tinggi. Dan standar pengawasan mutu tinggi ini dibuktikan dengan prosedur berpaten Pharma IQ. Selain daya larut dan standar pengawasan mutu tinggi, tentu yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan suplementasi adalah berbahan dasar alami, bebas atau tidak mengandung bahan kimia obat, ataupun tidak mengandung kontaminan misalkan seperti logam berat maupun pestisida. Nah, ini bisa dibuktikan melalui sertifikasi BSCG atau Banned Substance Control Group. Jadi pastikan kalau pemirsa memilih suplementasi harus yang bersertifikat BSCG. Tentunya selain 3 hal tadi, yang paling terakhir adalah kandungan. Pilihlah suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan, dilengkapi dengan multivitamin, multimineral yang sudah menyesuaikan kebutuhan harian tubuh. 10 jenis antioksidan ini tentunya memang berdasarkan rekomendasi dari para ahli ataupun Badan Penerbangan Antariksa, sehingga kita tahu bahwa kandungan yang terdapat dalam suplementasi tersebut bisa membantu mencegah terjadinya penuaan dini, penyakit kronis, khususnya pada pasien dengan obesitas. Nah, solusi yang kita bicarakan hari ini, semua bisa Anda dapatkan dalam suplemen Evolife AS10. Ini dia pemirsa. Jadi awalnya diciptakan untuk para astronot, kini hadir di Indonesia, supaya masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaatnya. Nah, jadi kita ketahui kondisi di luar angkasa itu memang tidak ada perlindungannya. Jadi lapisan ozon tidak ada, kemudian banyak sekali radiasi atau radiasinya tinggi, kemudian terjadi mikrogravitasi. Makanya kenapa astronot itu tidak napak ya, tapi melayang. Kondisi ini akan membuat tekanan radikal bebas yang sangat tinggi pada tubuh seorang astronot. Kalaulah dia tidak dilindungi, maka ketika dia pulang ke bumi itu sudah pasti sel-selnya akan menua lebih awal. Nah, inilah kenapa astronot itu membutuhkan perlindungan antioksidan yang tinggi. Jadi pemirsa sadar ya, wah kita butuh nih namanya antioksidan ini. Astronot adalah standar tertinggi pemirsa. Oleh karena itu kita di bumi ternyata memiliki efek dari radikal bebas jauh lebih tinggi daripada astronot di luar angkasa. Lalu Mbak Rita, kalau orang obesitas kita tahu ya mereka butuh namanya antioksidan. Ya. Lantas siapa lagi yang membutuhkan antioksidan ini? Ya. Kalau saya katakan hari ini semua kita itu butuh antioksidan. Karena kita paham dari pola makan kita itu rendah sekali sayur dan buah yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi pemirsa untuk mencukupkan kebutuhan antioksidan kita, maka kita harus mendapatkannya dari suplementasi antioksidan. Kemudian terkait usia, semakin bertambah usia, maka semakin sel-sel itu mulai penurunan fungsi, mengalami penurunan fungsi. Nah, pada saat itu dia rentan sekali terkena radikal bebas. Oleh karena itu juga dilindungi dengan antioksidan. Nah, tentunya untuk teman-teman yang obesitas, untuk pemirsa yang obesitas, kemudian juga yang menderita penyakit-penyakit kronis. Ayo kita atur pola makan kita menjadi seimbang, kemudian kita lengkapi dengan suplementasi antioksidan untuk menangkal radikal bebas, mendapatkan kehidupan yang lebih berkualitas. Suplemen Evolife AS10 hasil penelitian dari Badan Antariksa dan para ahli yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh serta menjaga penuaan dini akibat stres. Suplemen Evolife AS10 mengandung 10 antioksidan, lengkap dengan vitamin dan mineral, bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, menangkal radikal bebas, serta memperlambat penuaan dini. Suplemen Evolife AS10 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda bersama keluarga dapat meningkat setiap harinya. Pemesanan suplemen Evolife AS10 hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera konsumsi suplemen Evolife AS10 membantu menangkal radikal bebas, mencegah resiko komplikasi, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan tubuh Anda. Konsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. 4, 3, 2, 1. Di
Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami masih membahas mengenai obesitas, satu masalah kesehatan yang mungkin dialami juga untuk Anda di rumah. Nah, saat ini kita membahas obesitas sebagai satu penyakit pemirsa, menyimpan begitu banyak stres oksidatif. Apalagi obesitas tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penumpukan akumulasi dari radikal bebas menyebabkan stres oksidatif ini. Nah, solusinya tadi adalah suplementasi antioksidan. Tapi ternyata dampaknya begitu besar sampai kepada organ mata kita. Nah, kita tanya Mbak Rita, sebenarnya apa dampak dan kenapa obesitas juga berhubungan dengan organ mata kita? Ya. Nah, pemirsa, organ mata ini adalah organ yang sangat sensitif dan mudah sekali rusak terkena radikal bebas. Tadi sudah dijelaskan bahwa seorang yang obesitas, maka tubuhnya akan menghasilkan radikal bebas yang sangat tinggi. Nah, ini juga tidak hanya merusak sel dan jaringannya, tapi juga merusak sel dan jaringan mata. Kemudian juga kita pahami bahwa seorang obesitas itu, penumpukan lemak itu akan merusak pembuluh darahnya. Radikal bebas juga akan merusak pembuluh darahnya. Nah, di mata sendiri banyak pembuluh darah yang ukurannya kecil-kecil. Nah, pembuluh darah ini juga akan terdampak oleh tingginya lemak pada seorang obesitas dan juga tingginya radikal bebas tersebut. Nah, ini kalau dibiarkan tidak diatasi, maka akan berdampak pada kerusakan mata. Bisa terjadi mata yang kering, kemudian mata yang gatal, bahkan bisa terjadi retinopati. Gangguan aliran darah ke mata juga mudah sekali rusak karena memang pada mata itu tingkat metaboliknya sangat tinggi. Nah, pada orang obesitas itu ada gangguan pada aliran darahnya karena tingginya lemak dan tingginya radikal bebas. Maka ini juga berdampak pada organ mata. Bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di mata. Akibatnya apa? Maka mata ini rentan mengalami gangguan seperti gangguan saraf optik, mata kering, lensa bisa menjadi keruh dengan lebih cepat dan akhirnya bisa berdampak pada kejadian katarak. Oke, wah ternyata dampaknya mengerikan ya. Jadi kita bisa lihat ternyata obesitas ini tidak hanya menjadi satu penyakit. Dia melahirkan juga banyak sekali penyakit terutama pada organ mata kita. Lalu Mbak Preti, tadi kan penjelasan Mbak Rita ini kebanyakan ke bagian luar mata ya. Apakah ada dampak juga ke bagian dalam mata kita karena obesitas ini? Betul sekali nih Mas Edwin, bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada pasien obesitas ini lebih beresiko mengalami glaukoma akibat disfungsi pembuluh darah, gangguan pada saraf optik, stres oksidatif yang begitu tinggi, dan ini semua bisa menyebabkan kebutaan. Kalau katarak, lensanya bisa diganti, tapi saraf optik yang rusak tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Lalu ada juga dampak berikutnya yang seringkali tidak disadari oleh orang, yaitu degenerasi makula terkait usia. Artinya makula atau pusat penglihatan yang ada di retina ini menua dengan lebih cepat dan ini bisa terjadi pada pasien obesitas. Jadi makula ini merupakan pusat penglihatan yang ada di retina, bertugas untuk menangkap 75-80% cahaya yang masuk ke mata untuk disampaikan ke otak. Makula ini hanya bisa dilihat melalui pemeriksaan funduskopi oleh dokter spesialis mata. Normalnya jaringannya seperti ini pemirsa, bisa dilihat ya mulus, bersih. Nah, kalau misalkan makula menua dengan lebih cepat, nantinya bisa terlihat adanya endapan, jaringan berwarna kekuningan.
pada makula yang tentu bisa mengakibatkan gangguan pada penglihatan. Nah, contoh gangguan penglihatan yang sering timbul akibat degenerasi makula terkait usia adalah kita lihat normalnya kita bisa melihat lapang pandang seperti ini pemirsa. Bisa terlihat dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kalau misalkan seseorang mengalami degenerasi makula terkait usia, lapang pandang tengahnya tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan terlihat bolong ada hitam seperti ini. Atau bisa terlihat lebih kabur di bagian tengah lapang pandang. Dan tentunya ini bisa berdampak buruk pada fungsi penglihatan. Seseorang yang mengalami degenerasi makula terkait usia, ini bisa menyebabkan terjadinya kebutaan, bahkan lebih rentan mengalami kecelakaan. Ingat ya pemirsa, kalau misalkan sekedar katarak, masih bisa diganti lensanya. Kalau sudah sampai ke gangguan retina, gangguan makula, sampai ke gangguan saraf optik, itu tidak bisa digantikan. Oleh sebab itu, penting untuk pasien obesitas mengonsumsi suplementasi mata untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kalau misalnya kita mendapatkan satu penyakit atau mungkin satu komplikasi akibat kondisi obesitas yang tidak terkontrol dan akhirnya masuk kepada organ mata kita. Nah, tentunya kita membutuhkan perlindungan atau membutuhkan cara untuk mengatasinya, yaitu dengan mengkonsumsi antioksidan. Tapi pemirsa, antioksidan yang dipilih ini harus yang melalui uji klinis. Nah, uji klinis untuk suplementasi mata itu adalah AREDS2 dan Tozal. Karena tadi kita pahami bahwa mata ini adalah salah satu organ yang paling terdampak pada pasien dengan obesitas karena paparan radikal bebas yang sangat tinggi dan juga karena tingginya lemak di dalam tubuhnya. Dan kita juga pahami tadi kan bahwa retina itu merupakan jaringan yang sangat sensitif, tingkat metabolismenya tinggi dan kemudian sulit untuk diperbaiki. Nah, terkait dengan AREDS2 sendiri, ini adalah suplementasi yang telah diujikan, dijalankan oleh National Eye Institute uji klinis yang melibatkan 4.200 partisipan dengan gangguan mata. Nah, ini dilakukan di 82 pusat penelitian klinis, penelitiannya panjang, di follow up terus-menerus, dievaluasi, dimonitoring, dan didapatkanlah bahwa untuk menjaga kesehatan mata dan retina itu dibutuhkan vitamin A, C, D3, zinc, lutein, dan zeaxanthin. Inilah zat gizi yang dihasilkan dari uji AREDS2 tersebut. Iya, betul sekali nih, karena kita tahu bahwa mata ini merupakan organ yang paling penting, maka vitamin mata atau suplemen mata dengan dosis tunggal tidak sajalah cukup. Oleh sebab itu, para ahli tadi memutuskan untuk menjalankan trial AREDS2 atau uji klinis AREDS2, didapatkan vitamin A, C, D3, zinc, lutein, dan zeaxanthin. Tapi para ahli mata juga memutuskan untuk melanjutkan trial tersebut dengan menjalankan trial Tozal. Kenapa? Karena kalau AREDS2 ini lebih mengacu pada retinanya. Sedangkan mata kita ini terdiri dari bagian depan, tengah, hingga ke belakang. Nah, ini dijalankan di 5 pusat penelitian klinis dan dari uji klinis tersebut didapatkan bahwa Tozal ini memiliki singkatan. Yang pertama adalah taurin. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketajaman mata, mencegah mata lelah. Lalu yang kedua adalah omega 3. Nah, omega 3 ini bertugas untuk mengatasi mata kering dan juga menjaga kesehatan kornea atau lapisan permukaan luar mata. Lalu dibutuhkan juga zinc seperti yang didapatkan pada uji klinis AREDS2 untuk mendukung pemulihan dan regenerasi sel-sel pada mata. Lalu yang berikutnya adalah antioksidan. Nah, antioksidan yang ternyata dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mata ini ada astaxanthin untuk menangkal radikal bebas, menurunkan stres oksidatif pada mata. Lalu ada pine bark untuk menjaga kesehatan pembuluh darah mata itu sendiri. Lalu ada juga ALA untuk memperbaiki tingkat metabolisme pada mata itu sendiri. Dan tentunya yang terakhir adalah lutein dan zeaxanthin yang berperan penting menjaga kesehatan retina. Jadi pemirsa, kalau ingin menjaga kesehatan mata, pastikan mengonsumsi suplementasi yang berbahan dasar gabungan pemirsa dari AREDS2 dan Tozal menjadi satu dan telah dipatenkan agar kesehatan mata terjaga secara optimal. Jadi pemirsa, ternyata kita tidak boleh main-main kalau memilih suplemen, terutama yang akan kita konsumsi bahkan seumur hidup atau jangka panjang. Nah, itu semua dapat kita temukan dalam suplemen Evolife OS2. Ini dia pemirsa. Yang juga ini awalnya diciptakan untuk menjaga kesehatan mata para astronot.
Nah, pertanyaannya kembali sama seperti tadi. Kenapa astronot membutuhkan suplemen mata, sedangkan mungkin di sana mereka kelihatannya tidak terlalu ada efek radikal bebas yang terlalu tinggi kepada organ matanya. Ya, jadi astronot itu berada di luar angkasa yang memang perlindungannya itu rendah sekali. Tidak ada perlindungan kalau bisa kita katakan begitu, karena tidak ada lapisan ozon, mereka berada pada mikrogravitasi, dan kemudian hal-hal ini akan memicu munculnya radikal bebas yang tinggi pada tubuhnya, mengalami stres oksidatif. Nah, kalau kita kaitkan dengan mata, kita pahami juga mata itu kan organ yang sangat sensitif, rentan rusak, rentan mengalami stres oksidatif, dan kemudian juga tingkat metabolismenya sangat tinggi. Maka tak jarang kalau seandainya astronot ini tidak mengatasi atau tidak melindungi tubuhnya dengan suplementasi antioksidan, sudah pasti akan mengalami gangguan mata pasca bertugas. Ya, nah oleh karena itulah kenapa suplementasi ini diberikan kepada astronot adalah untuk menjaga agar mata mereka terlindungi dari radikal bebas dan resiko kerusakan itu tidak terjadi. Baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih Mbak Preti. Jadi pemirsa, hari ini lengkap sudah solusi untuk kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan mata kita. Pemirsa, menjaga pola hidup sehat perlu dilakukan secara rutin supaya tubuh kita tetap bugar dan sehat setiap saat. Oleh karena itu penting untuk rutin mengkonsumsi suplemen Evolife OS2 untuk membantu atasi masalah kesehatan mata Anda. Suplemen Evolife OS2 diproduksi dengan teknologi berpaten, hasil penelitian serta kolaborasi Badan Antariksa dan para ahli. Suplemen Evolife OS2 merupakan suplemen kesehatan mata dengan formulasi yang terbaik berdasarkan studi dari Aretsu dan Tozal yang dapat melindungi organ mata kita bagian luar, tengah sampai ke bagian dalam. Suplemen Evolife OS2 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan mulai dari usia 12 tahun hingga lansia sehingga kesehatan Anda bersama keluarga meningkat setiap harinya. Suplemen Evolife OS2 dihadirkan oleh Gogomol agar masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Gogomol telah hadir selama lebih dari 10 tahun dengan produk-produk berkualitas dan layanan yang telah memenuhi standar internasional. Pemirsa, lakukan pemesanan suplemen Evolife OS2 hanya di Gogomol melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera konsumsi suplemen Evolife OS2 untuk membantu menjaga kesehatan mata serta membantu mencegah resiko komplikasi. Perlindungan yang menyeluruh, tingkatkan kesehatan organ mata Anda dengan suplemen Evolife OS2. Take action sekarang juga. Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten biorilis, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2 dapatkan sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.